Bab 011. Kak, sudah mau hujan. Kak Rian di mana? Jadi jemput aku kan? Kakak lagi nemenin Delima ngelesin. Kamu pulang sendiri aja. Kak, aku kecelakaan. Kaki dan tanganku berdarah. Tolong jemput aku, Kak. Di sini sepi. Kak Rian, aku takut. Tolong aku, Kak. Tapi nomornya tidak diangkat. Adelia sendirian menahan sakit di dekat motornya yang jatuh. Sampai dia pingsan, tidak ada satupun keluarganya yang mengangkat teleponnya hari itu. 66. Apa? Apa kamu mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong apa-apa kan? Karena kamu cuma sibuk dengan pikiranmu sendiri. Nuduh lebih mentingin Delima, padahal jelas-jelas kakak selalu menemani kamu yang selalu merengek dan manja. Bisa-bisanya kamu punya pikiran kayak gitu. Kamu ini. Kak, boleh aku minta tolong? Adrian terdiam. Bisa tolong anggap saja aku sudah mati. Apa? Apa-apa kamu? Adelia menatap Delima, kakak sudah punya adik baru kan? Adik yang hebat, cantik, lucu, imut, pintar memasak, kuliah di jurusan kedokteran yang bisa kakak bangga-banggakan. Kakak nggak butuh lagi adik yang menyusahkan dan suka merengek sepertiku kan? Jadi tolong jangan pedulikan aku. Tolong perlakukan aku seperti biasanya seolah aku tak terlihat. Anggap saja aku tidak pernah ada. Anggap saja aku bukan adik kakak. Adelia merasa tidak sanggup lagi berbicara, akhirnya berlari meninggalkan ruang tamu, meninggalkan kakaknya yang terdiam. Maaf, Den. Bianti meletakkan 2 kantong plastik berisi roti bakar di meja dan berlari mengejar nona mudanya. Hanya demi menerima 2 kantong roti bakar itu, Bianti harus melihat Adelia menangis. Bianti sungguh merasa bersalah. Dan, Non Adelia sering kok membawakan Den Adrian makanan, tapi Den Adrian selalu menolak. Dan lebih suka makanan yang dibuatkan Non Delima. Jadi, tolong jangan marah pada Non Adelia. Saya permisi. Adrian masih diam, berkecamuk dengan pikirannya sendiri. Kata-kata Adelia terus menggema di telinganya, seperti pukulan bertubi-tubi yang tidak memberinya kesempatan bernapas. Ini kesempatan bagus. Delima harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Kak Adrian, jangan marah ya. Adelia kayaknya lagi capek, makanya dia ngomong, belum sempat Delima menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Adrian pergi. Kak. Dengan langkah lebar Adrian meninggalkan ruang tamu dan menaiki tangga. Apa dia ingin menyusul Adelia? Karena penasaran, Delima mengintip dari bawah tangga. Kamar Adelia di sisi kiri, sementara kamar Adrian di sisi kanan. Dan Adrian langsung ke sisi kanan. Dia tidak menyusul Adelia. Kak Adrian pasti butuh waktu menenangkan diri. Tapi yang jelas hubungan mereka pasti akan merenggang. Baguslah. Makan malam. Regina, Darius, dan Adrian tiba di ruang makan. Sementara Delima sudah berada di sana sejak tadi. Harum masakan menguar di indera penciuman mereka. Delima, kamu yang masak semua ini? Tanya Regina. Iya, Tante. Kebetulan gak sibuk jadi aku membantu Bibi memasak, ucap Delima sambil meletakkan 67. Udang saus padang di meja. Harum sekali, ucap Darius yang tak sabar ingin makan. Pasti enak. Iya, kelihatan enak sekali, tambah Regina memuji sambil duduk di kursi makan. Adrian juga duduk di kursinya.
Delima senang makan malam kali ini tanpa Adelia. Seakan-akan dialah putri satu-satunya keluarga ini. Tak menunggu lama Darius dan Regina segera makan dengan lahap. Sementara Adrian masih diam saja. Dari ekspresinya seakan sedang berpikir keras. Delima mengerutkan dahi dan menatap kakaknya. Kakak mau aku ambilkan nasi. Delima hendak bangkit dari kursi tapi Adelia. Tapi tertahan saat Adrian tiba-tiba menyebut nama Adelia. Adelia tidak ikut makan bersama kita, tapi kenapa Mama dan Papa tidak mencarinya? Atau sekadar tanya kondisinya? Atau minimal tanya apa dia sudah makan atau belum? 68. Darius menaikkan sebelah alis. Adelia. Kalau dia lapar bisa makan sendiri kan? Kayak anak kecil saja mau makan disuruh. Tak peduli banyak, Darius lanjut makan. Udang saus padang itu seakan lebih penting daripada kondisi putrinya. Regina pun sama saja. Kamu tahu adikmu kan? Adelia suka makan. Nggak mungkin dia bisa tidur tanpa makan. Pasti sudah makan. Mungkin makan bersama teman-temannya atau bersama Darel. Regina mengambil udang dan meletakkan di piring putra kesayangan dan kebanggaannya. Yang sudah mengangkat derajatnya. Yang selalu bisa dia bangga-banggakan di depan keluarga besar. Kamu makan saja ya. Makan yang banyak. Kamu sudah lelah memikirkan skripsimu, tidak perlu memikirkan yang lain. Kamu harus lulus 3,5 tahun, supaya bisa membanggakan Mama dan Papa. Regina tersenyum dan mengusap rambut putranya lalu lanjut makan lagi. Sambil mengunyah, Delima terus memperhatikan ekspresi Adrian. Dahinya berkerut semakin dalam dan sorot matanya kian menajam. Kak Adrian terlihat marah. Tidak, Delima harus mengambil inisiatif. Kak, Delima bangkit dari kursi. Kakak pasti mengkhawatirkan Adelia ya, soalnya tadi kakak dan Adelia bertengkar. Biar aku saja yang membujuk Adelia makan malam bersama. Tidak perlu. Aku saja. Tanpa babi bu, Adrian bangkit dari kursi dan pergi. Regina dan Darius hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tumben sekali Adrian terlihat peduli pada Adelia. Sementara Delima, diam-diam mengepalkan tangan di bawah meja. Kesal dengan Adrian yang tiba-tiba perhatian pada Adelia. Delima, benar tadi Adrian bertengkar dengan Adelia? Tanya Darius. Delima mengerjap dan menatap Darius. Iya, Om. Kenapa mereka bertengkar? Tanya Regina. Itu, Adelia beli roti bakar tapi cuma buat Bianti. Kak Adrian iseng tanya, kenapa kakak nggak dikasih? Aku yakin Kak Adrian tanya itu cuma bercanda tapi Adelia malah marah-marah. Adelia bilang Kak Adrian nggak peka. Terlalu sibuk sampai nggak peduli dengan Adelia. Katanya, cuma Bianti yang peduli padanya. Jadi yang pantas dia beliin roti bakar cuma Bianti. Adelia juga teriak-teriak dan meluapkan amarahnya pada Kak Adrian. Kak Adrian pasti merasa bersalah. Ditambah lagi Adelia bilang Kak Adrian sangat jahat dan Adelia berharap nggak punya kakak seperti Kak Adrian. Dan berharap Kak Adrian mati saja. Apa? Darius menggebrak meja dan bangkit dari kursi. Adelia ngomong sekasar itu pada Adrian. Kurang ajar anak itu. Om, jangan. Delima berkaca-kaca dan menahan Darius. Regina juga kesal tapi masih bisa menahan emosinya. Tak menyangka putrinya bisa bicara sejahat itu pada 69. Kakaknya sendiri. Menyuruh mati. Keterlaluan. Adelia mengancamku,
Jika aku cerita pertengkaran mereka pada Om dan Tante, Adelia akan mematahkan tanganku. Tolong jangan marahi Adelia. Setelah mendengar itu, emosi Darius semakin memuncak. Geram luar biasa. Padahal sudah dikasih hukuman ini dan itu, tapi tidak ada jera-jeranya. Entah bagaimana lagi Darius harus mendidik putrinya yang semakin hari semakin kurang ajar itu. Delima, jangan takut sayang, Regina segera menenangkan keponakannya. Adelia tidak akan bisa menyakiti kamu selama ada Om dan Tante. Terima kasih sudah cerita. Kalau kamu nggak cerita, Om dan Tante tidak akan tahu ternyata sekasar ini sikap Adelia pada Adrian di belakang kami. Darius mengangguk, kami juga ingin minta maaf. Sampai sekarang kami belum bisa mendidik Adelia menjadi anak yang baik. Dia masih saja jahat padamu. Delima menenggelam, kedua menatanya basah oleh air mata. Tidak, Om, Tante. Kalian tidak bersalah. Aku tahu Om dan Tante sudah membesarkan Adelia dengan baik. Kalian memberikan tempat tinggal sebagus ini, menguliahkan di kampus bergengsi, memberikan uang bulanan yang besar, bahkan mengizinkan Adelia kuliah di jurusan yang dia inginkan. Adelia selalu mengeluh tidak mendapat dukungan Om dan Tante, padahal dukungan kalian sebesar ini. Seharusnya Adelia bersyukur punya orang tua seperti Om dan Tante. Tidak sepertiku. Aku tidak punya siapa-siapa Hicks. Delima, Regina menggeleng dan langsung menarik Delima dalam pelukan. Jangan bicara begitu. Tante sedih mendengarnya. Kamu masih punya tante. Anggap tante seperti ibu kandungmu sendiri. Kamu juga boleh menganggap Om sebagai ayah kandungmu sendiri, nak. Darius tersenyum dan mengusap rambut Delima. Terima kasih Om Tante, aku janji. Aku akan membalas kebaikan kalian dengan rajin belajar dan berprestasi di kampus. Aku janji akan lulus 3,5 tahun dan menjadi mahasiswa terbaik. Regina dan Darius senang sekali mendengar itu. Ah, seandainya pola pikir Adelia sebijak dan sedewasa kamu, Darius menghela napas sedih. Delima memeluk Darius dan Regina. Meskipun makan malam menalam ini kacau. Tapi tak masalah. Delima mendapatkan hadiah yang lebih berharga. Kasih sayang Darius dan Regina menjadi berkali lipat. Bianti baru saja keluar dari kamar Adelia, terkejut melihat tuan muda Adrian bersandar di sisi tembok. Dan, Bianti menyapa dengan sopan, soal roti bakar itu. Nggak apa-apa, Bi. Nggak usah dibahas lagi, aku hanya sedikit cemburu Adelia lebih perhatian pada Bibi daripada aku. Tapi Bibi nggak perlu merasa bersalah. Aku yang salah. Seharusnya aku mengucapkan kata-kata yang lebih lembut. Bianti mengangguk mengerti. Adelia lagi apa di dalam, Bi? Aku ingin bicara sebentar dengannya. 70. Non Adelia sudah tidur dan tidur. Tapi dia belum makan. Tadi saat saya menawarkan membawa makanan ke kamar, Non Adelia bilang sudah makan bersama temannya, dan oh mungkin sama Raihan atau yang lain. Ya udah Bibi bisa lanjut bekerja atau istirahat. Aku ingin ke kamar Adelia sebentar. Bibi terlihat ragu-ragu untuk pergi. Bibi nggak usah khawatir, aku nggak akan menyakiti Adelia. Bianti meringis, maaf, dan saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mengkhawatirkan Non Adelia. Anu, dan kalau boleh minta tolong sedikit lebih perhatian pada Non Adelia ya. Bibi tahu dan Adrian sangat sibuk. Tapi, iya, Bi. Aku akan coba lebih memperhatikan Adelia. Bibi tidak usah khawatir.
Baik, Den. Kalau begitu saya permisi. Adrian tidak ingat kapan terakhir kali dia masuk ke dalam kamar Adelia. 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Sudah lama ya. Adrian mengedarkan pandangan ke sekeliling. Kamar ini masih sama seperti ingatan Adrian saat ke kamar. Ini. Dindingnya berwarna pastel lembut, dihiasi dengan beberapa bingkai foto kecil. Oh. Seingatku dulu di sini ada banyak foto. Foto Adelia bersama sahabat-sahabatnya. Foto bersama Darrell. Kenapa tidak ada sama sekali? Apa Adelia sedang mendesain ulang kamar? Dalam ingatan Adrian, dulu dinding-dinding kamar Adelia dipenuhi foto teman-teman dan tunangannya. Di sudut kamar, sebuah meja belajar yang penuh dengan buku, alat tulis, dan sticky note warna-warni. Tempat tidur Adelia yang berada di tengah kamar terlihat rapi. Dengan spray bercorak bunga-bunga kecil yang tampaknya sudah lama digunakan tapi masih terawat. Di atasnya ada boneka teddy bear coklat, berukuran sedang. Dan kini pandangan Adrian tertuju sepenuhnya pada sang adik yang sedang tertidur. Meringkuk memeluk gulingnya. Rihanna. Adrian mengulurkan tangan, hendak mengusap rambut adiknya, tapi tertahan di udara. Entahlah, perasaan Adrian campur aduk sekarang. Dia hanya menarik selimut sampai sebatas dada, lalu keluar dari kamar. Adrian merasa sesak. Sampai tak kuasa menatap wajah adiknya lama-lama. Entah di mana letak salahnya. Entah sejak kapan hubungannya dengan Adelia jadi seburuk ini. Sebagai saudara, sejak kecil mereka sering bertengkar. Tapi tidak lama. 1 atau 2 jam kemudian mereka bisa akur dan tertawa lagi. Pertengkaran itu justru membuat mereka semakin akrab. 71. Tapi belakangan ini setiap mereka bertengkar, jarak yang terbentang di antara mereka seakan semakin lebar. Adrian merasa semakin jauh dengan Adelia. Sebenarnya kapan semua ini dimulai? Kapan hubungan mereka jadi seasing ini? Adrian mengusap wajahnya dengan kasar. Aku harus memulai dari mana sekarang? Coba saja kamu nggak berubah jahat, Rihanna. Kakak juga nggak akan sering memarahi kamu. Darrell sekali lagi memandangi foto-foto yang terpasang di dinding rumahnya. Foto-foto random yang dipilih orang tuanya yang selalu menyelipkan foto Adelia. Selain tadi sore bersama Delima, Darrell sudah lama tidak memandangi foto-foto di sini. Foto Adelia membuatnya muak. Bahkan belakangan ini dia ingin membakar fotonya, saking jengkelnya dengan tingkah Adelia. Tapi sekarang entah kenapa Darrell ingin berlama-lama memandangi fotonya. Rasanya Darrell masih tak percaya Adelia bisa mengatakan itu. Mulai detik ini aku berhenti mencintaimu, Darrell. Berhenti mencintai katanya. Adelia yang Darrell kenal tidak akan mampu mengatakan kalimat itu. Apalagi membatalkan pertunangan. Menikah dengan Darrell adalah impian Adelia sejak kecil. Dia selalu konsisten dari tahun ke tahun. Perasaannya tidak pernah berubah, justru semakin tahun terlihat semakin kuat. Mana mungkin dengan semudah itu Adelia mengakhiri hubungan mereka. Ini pasti salah satu trik Adelia mencari perhatiannya. Darrell. Darrell mengerjap dan mengalihkan perhatian pada pemilik suara lembut itu yang menghampirinya. Ma, buru-buru Darrell menghampiri Mama, kenapa keluar kamar? Kalau Mama butuh aku, Mama telepon aku saja. Aku pasti langsung ke sana. Mama ingin jalan sebentar. Duduk di sini aja, Ma. Darrell membantu mamanya duduk di kursi. Di sini ada 2 kursi yang menghadap pada dinding itu. Dari sini,
Mama dan papanya biasanya menikmati secangkir teh hangat sambil menatap foto-foto di dinding. Katanya sedang bernostalgia. Kamu lagi nostalgia ya? Iya, Ma. Kangen aja masa-masa kecil. Kangen masa kecil atau kangen Adelia? Aku kangen Adelia. Mana mungkin, Ma. Dia ada di sekitarku 24 jam. Aku bisa terus melihatnya. Untuk apa kangen? Silva menatap ke arah dinding dan tersenyum. 72. Kalau gitu Mama yang kangen Adelia. Belakangan ini dia jarang main ke sini. Mama sering memintanya datang seperti hari ini misalnya, tapi tiba-tiba dia menelpon Mama dan batal datang. Katanya acaranya di kampus dimajukan.